Nah, judul proposal saya itu perancangan sistem informasi pemantauan verbal pada subkelompok promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, tadi saya sudah terangkan nama saya itu Rahmadi Karma Putra, NIM saya 2350501, program studi saya Sistem Informasi di STIMIK Jakarta. Latar belakangnya itu teknologi informasi adalah teknologi untuk mengolah data menjadi informasi berkualitas yang relevan, akurat, dan tepat waktu, serta strategis untuk mengambil keputusan dalam berbagai bidang seperti pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Teknologi informasi meningkatkan kinerja dan memungkinkan kegiatan berjalan cepat dan akurat seperti e-government, e-commerce, dan e-education. Dalam administrasi pemerintahan, khususnya di subkelompok promosi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, proses paraf dan verbal naskah dinas sangat krusial. Naskah dinas mencakup dokumen resmi yang memerlukan validitas dan persetujuan dari berbagai pihak melalui proses paraf. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta tahun 99 tahun 2001 tentang tata naskah dinas, verbal itu adalah proses penetapan naskah dinas dalam bentuk produk hukum atau surat naskah penting yang ditandatangani oleh gubernur, wakil gubernur, sekda, yang melalui proses paraf koordinasi yang baik horizontal maupun secara vertikal. Tujuannya itu untuk tujuan dari proposal perancangan sistem informasi pemantauan verbal pada subkelompok promosi itu meningkatkan efisiensi. Itu yaitu mengembangkan sistem informasi yang mampu mengoptimalisasi proses paraf dan penyusunan naskah dinas verbal sehingga dapat mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam pengelolaan dokumen. Efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas BKD secara keseluruhan. Yang kedua itu meminimalisir kesalahan, yaitu merancang sistem yang dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan pemantauan verbal naskah dinas. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, validasi dan verifikasi dokumen dapat dilakukan secara lebih akurat dan konsisten. Yang ketiga, memperluas akses informasi. Itu meningkatkan sistem yang memungkinkan akses informasi secara real time bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem ini diharapkan dapat menyediakan data yang selalu up to date. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Merancang sistem yang memudahkan pemantauan dan pelacakan status dokumen, sehingga proses administrasi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan pegawai Pemprov DKI terhadap kinerja BKD. Yang kelima, memperkuat koordinasi dan komunikasi, yaitu mengembangkan sistem yang dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pegawai di subkelompok promosi. Dengan adanya akses informasi yang lebih baik, koordinasi antar pegawai dapat berjalan lebih efisien dan sinkron. Tinjauan pustaka, di sini di proposal saya meninjau 11 jurnal, dan pada paparan ini saya akan menjelaskan 5 saja. Yang pertama itu judul artikel analisa PISCES untuk rancangan bangun sistem informasi monitoring persediaan barang berbasis web pada Koperasi Sartika Bogor. Dengan penulisnya itu Siti Ernawati. Itu sudah Sinta 4. Tujuannya itu menganalisa sistem persediaan barang yang berjalan pada Koperasi Sartika Bogor, menerapkan analisa PISCES untuk mengkoreksi atau memperbaiki sistem informasi, apakah sistem informasi yang dibangun dapat memberikan manfaat yang besar bagi Koperasi Sartika Bogor. Yang kedua, itu perancangan sistem informasi monitoring data sewa ATM dengan metode RAD berbasis web pada kasus PT Bank Mandiri Persero Tangerang. Tujuannya itu untuk membantu dan mengelola monitor data terkait penyewaan ATM agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Yang ketiga, perancangan antarmuka penggunaan sistem informasi monitoring dan evaluasi Parekin berbasis web menggunakan metodologi Human Centered Design pada kasus SMKN 2 Sragen. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses monitoring dan evaluasi Parekin melalui implementasi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, analisis dan perancangan sistem informasi inventory barang pada PT Sumber Laris Abadi berbasis Android dengan metode
FAS. Tujuannya itu merancang sebuah sistem informasi monitoring inventory barang pada PT Sumber Laris Abadi berbasis Android dengan metode FAS. Yang kelima, itu implementasi mode Sekrum pada pengembangan aplikasi sistem informasi progres proyek berbasis web. Studi kasusnya itu PT Quatra Engineering Mandiri. Tujuannya itu dapat menampilkan progres proyek setiap sehingga dapat membantu proses monitoring yang dilakukan oleh PT Quatra Engine Mandiri. Landasan teorinya itu perancangan. Mulai perancangan itu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, dan memperbaiki menyusun suatu sistem baik secara fisik maupun non-fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang. Sistem informasi itu kumpulan dari beberapa komponen yang mengelola data supaya data yang diolah dapat dijadikan sebagai informasi yang bermakna. Pemantauan itu kegiatan yang mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, identifikasi dan antisipasi permasalahan yang akan timbul untuk mengambil tindakan intervensi sedini mungkin. Verbal itu lembaran konsep yang dianggap sumber pertama dan asli dari suatu surat atau laporan atau keputusan-keputusan pejabat yang bersifat naskah dengan membuat coretan atau perubahan atau penyempurnaan dari aslinya. Metodologi penelitiannya itu tempatnya itu di subkelompok promosi BKD. Itu penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan, dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2024. Objek penelitiannya itu adalah aparatur sipil negara pada Pemprov DKI Jakarta. Pengumpulan data itu secara literatur, studi kepustakawan, observasi, dan wawancara. Metode penelitiannya itu menggunakan RAD. Tahapannya itu pertama itu perencanaan kebutuhan. Tahapan ini awal dari suatu pengembangan sistem di mana pada tahapan ini dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data yang diperoleh dari penggunaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan dari sistemnya dan kebutuhan informasi yang diinginkan. Terus ada desain sistem, itu keaktifan pengguna yang terlibat sangatlah penting untuk mencapai tujuan. Terus ada proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Itu pada tahapan ini desain sistem yang dibuat dan disepakati diubah ke dalam bentuk aplikasi versi beta sehingga sampai versi final. Pada tahapan ini penulis juga harus terus-menerus melakukan kegiatan pengembangan dan integrasi dengan bagian-bagian lain sambil terus mempertimbangkan feedback dari penggunanya. Dan yang terakhir itu implementasi. Implementasi itu tahapan ini merupakan tahapan di mana penulis menerapkan desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya. Sebelum sistem diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem yang dikembangkan. Jadwal penelitiannya itu ada rencana saya itu ada 10. Yang pertama itu mencari topik penelitian itu mungkin di awal bulan Juni, terus identifikasi masalah di minggu kedua bulan Juni, studi literatur di minggu 3 dan 4, pengumpulan data itu di minggu keempat akhir bulan Juni dan awal Juli. Pengolahan data itu di minggu kedua sampai keempat bulan Juli. Perancangan sistem itu di minggu terakhir bulan Juli dan awal Agustus. Implementasi sistem itu di awal Agustus hingga minggu kedua Agustus. Pengujian sistem itu di minggu kedua Agustus dan minggu ketiga Agustus. Evaluasi sistem di minggu ketiga dan minggu keempat Agustus, dan kesimpulan dan penutup itu di Agustus minggu keempat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.